Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3 Abu Bakar, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Nah anak-anak, hari ini kita sudah mulai belajar tema 3 ya. Nah sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca Suratul Fatihah terlebih dahulu, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Baik, kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita sudah siap untuk belajar ya. Baik, silahkan disiapkan buku LKS tema 3-nya. Terima kasih. Hai teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan teman-teman setelah menonton video ini, yang pertama teman-teman mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke teman-teman, nah teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya, benda itu apa sih? Betul banget, benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman. Oke, nah dalam kehidupan sehari-hari nih, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Nah kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja teman-teman? Ada barang apa aja, ada objek apa aja? Nah coba teman-teman sebutkan ya, nanti tulis di kolom komentar. Nah dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu nih teman-teman, ingat-ingat ya. Yang pertama ciri-cirinya benda itu memiliki wujud. Yang kedua menempati ruang. Dan yang ketiga memiliki massa. Oke, nah wujud benda ada 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujudnya cair, dan ada benda yang wujudnya gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua benda mati. Nah, benda hidup itu apa ya teman-teman? Oke, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan apa saja? Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Nah, kira-kira benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan tadi apa ya? Apa saja ya? Betul, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ketika teman-teman ditanya apa saja yang termasuk benda hidup, teman-teman boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke? Kelompok yang kedua yaitu benda mati. Benda mati adalah
benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikannya dari benda hidup ya teman-teman. Benda mati banyak sekali di sekitar kita. Contohnya kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, Miss Imas mau nanya, kenapa sih kursi, buku, batu, tanah itu bukan benda hidup? Betul, karena kursi, buku, batu, tanah tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Apakah kursi bisa bernafas? Apakah buku bisa bergerak? Atau batu bisa tumbuh? Atau tanah bisa berkembang biak? Tidak kan ya teman-teman. Jadi kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain yang ada di sekitar kita itu kebanyakan benda mati. Jadi selain manusia, tumbuhan, dan hewan itu termasuk benda mati. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Nah, Miss, bagaimana ya cara kita membedakan benda atau bukan benda? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, caranya simple teman-teman. Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, teman-teman tinggal amati saja apakah sesuatu tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Kalau sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, ada wujudnya, berarti itu adalah benda. Kalau sesuatu tersebut tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, berarti sesuatu tersebut bukan benda. Oke teman-teman, untuk lebih memahami bagaimana membedakan benda dan bukan benda, teman-teman perhatikan gambar yang Miss Imas sajikan ini ya. Kita mulai dari api unggun. Api unggun itu termasuk benda atau bukan benda ya teman-teman? Gimana ya caranya tadi? Betul, kita amati dulu apakah sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki wujud, dan memiliki massa. Oke, api unggun kira-kira menempati ruang tidak? Tidak teman-teman. Api unggun memiliki massa atau bisa ditimbang tidak api unggun? Tidak. Api unggun memiliki wujud? Tidak juga. Nah, berarti api unggun merupakan bukan benda. Oke? Disilang ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke minyak goreng. Minyak goreng kira-kira memiliki massa atau bisa ditimbang nggak? Bisa. Menempati ruang? Iya. Memiliki wujud? Betul, memiliki wujud. Minyak goreng memiliki wujud cair. Berarti minyak goreng termasuk benda. Di checklist. Lanjut, cahaya lampu. Cahaya lampu memiliki massa atau bisa ditimbang nggak cahaya lampu? Enggak teman-teman. Memiliki wujud? Tidak juga. Bingung ya cahaya lampu wujudnya apa? Lalu cahaya lampu menempati ruang tidak? Tidak, berarti cahaya lampu bukan benda. Oke, lanjut ke ember. Ember kira-kira memiliki wujud tidak ya? Betul, wujudnya apa? Padat. Nah, ember memiliki massa atau bisa ditimbang nggak? Bisa teman-teman. Menempati ruang? Iya, berarti ember termasuk benda. Oke? Nah, sekarang es. Es memiliki wujud? Betul, memiliki wujud. Wujudnya padat. Es memiliki massa, bisa ditimbang? Bisa. Lalu menempati ruang? Ya, berarti es termasuk benda. Oke, balon. Nah, balon teman-teman. Balon, benda bukan? Betul, balon bisa ditimbang, menempati ruang, dan memiliki massa. Berarti balon termasuk benda. Nah, suara. Suara kira-kira bisa ditimbang atau memiliki massa nggak teman-teman? Tidak bisa lah. Lalu, apakah suara bisa menempati ruang? Tidak juga. Suara memiliki wujud? Tidak juga. Berarti suara itu bukan benda. Oke, lanjut. Radio. Nah, radio kira-kira teman-teman, radio itu memiliki wujud nggak? Iya, wujudnya apa? Padat. Lalu memiliki massa tidak atau bisa ditimbang nggak radio? Bisa. Menempati ruang? Iya, berarti radio termasuk benda.
Nah yang terakhir kelinci. Ini sudah pasti, kelinci itu kan termasuk hewan teman-teman. Dia berarti termasuk benda. Benda apa? Benda hidup. Paham ya teman-teman ya? Sekarang lanjut ke sifat fisik benda. Sifat fisik itu apa, Miss? Oke, sifat fisik itu adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, yang kedua bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu benda dapat kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, benda dapat kita amati berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya persegi. Lalu sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan wujudnya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada juga yang wujudnya gas. Lalu sifat fisik selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan kekuatannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh. Lalu sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan suatu benda yang ada di sekitar kita beragam ya teman-teman. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya licin, ada yang kesat. Nah, selanjutnya benda dapat kita amati berdasarkan bahan penyusun benda tersebut. Nah, di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada yang benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda ya teman-teman. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi apa? Benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sifat fisiknya banyak nih, bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri benda apa saja tadi teman-teman? Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Nah teman-teman, Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Pesan Ustazah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.